Kembali di YouTube seri investasi bersama dengan saya Henry Wijaya dari Sukos Sekuritas bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ukrida. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai short selling. Nah, short selling ini adalah strategi investasi yang digunakan oleh para trader untuk mendapat keuntungan dari penurunan harga saham. Nah, jadi berikut adalah penjelasan yang mudah dipahami tentang konsep short selling. Pertama, proses short selling dulu. Jadi, seorang investor atau trader biasanya kan perlu membeli saham dulu baru dijual. Itu konsep normalnya tuh. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau kita nggak punya sahamnya, kita pengen jual dulu, bisa. Kita jual dulu dengan pinjem saham dari suatu sekuritas. Jadi nanti kita pinjem, kita jual dulu ke orang. Tujuannya apa? Supaya kita kalau expect saham itu harganya turun, setelah dia turun, kita beli kembali, lalu kita kembalikan sahamnya. Jadi kita untung kalau sahamnya turun. Tapi kalau sahamnya naik, justru kita rugi. Karena kita jual dulu, sedangkan kita punya utang untuk balikin saham ini. Kita tutup posisi dengan beli di harga yang lebih tinggi. Artinya kita rugi. Nah, itulah proses short selling. Yang kedua adalah manfaat dan resikonya. Yang pertama, manfaat dari short selling adalah potensi keuntungan kalau harga sahamnya itu mengalami penurunan. Tapi resikonya, kalau harga sahamnya naik, kamu bisa mengalami kerugian yang signifikan karena harus membeli kembali saham tersebut pada harga yang lebih tinggi. Nah, sekarang strategi menggunakan short sell ini seperti apa? Yang pertama, kamu perlu analisis pasarnya. Gunakan analisis fundamental dan teknikal untuk memprediksi penurunan harga sahamnya. Yang kedua, selain kamu bisa analisis kalau sahamnya turun, tadi kita bisa short sell. Yang kedua, short sell ini bisa dipakai untuk hedge fund atau lindung nilai. Kalau kamu punya saham A misalnya, kita takut saham ini ada terjadi penurunan, kamu bisa short sell dulu. Jadi harganya mau naik mau turun tidak akan pengaruh ke portofolio kamu. Karena yang satu untung, yang satunya rugi dan akan saling mengimbangi. Jadi pada akhirnya nggak akan portofolio kita ibaratnya kekunci lah. Nah, itu bicara tentang lindung nilai ya. Kalau kita punya asetnya dan kita melakukan short sell di aset yang sama sekaligus. Yang ketiga, kita bisa pakai short sell ini ya untuk spekulasi. Memanfaatkan informasi atau tren pasar untuk mendapat keuntungan jangka pendek dari penurunan harga saham. Jadi short sell ini bisa menjadi strategi yang menguntungkan tetapi juga beresiko tinggi dan memerlukan pemahaman yang baik tentang pasar serta pengelolaan resiko yang hati-hati. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa resiko utama yang perlu dipertimbangkan dari short sell. Yang pertama adalah kalau kamu punya posisi short sell, kamu bisa margin call. Maksudnya margin call adalah jika harga saham itu justru naik tinggi, broker itu bisa minta Anda untuk menambah dana akun margin atau untuk menutup potensi kerugian. Nah, kalau kamu tidak tambah dana, broker bisa saja menutup secara paksa portofolio Anda dan dianggap ya duit modal kita hilang, habis. Nah, yang kedua resikonya adalah short squeeze. Jika banyak investor mencoba menutup posisi short mereka pada saat yang sama, maka harga saham itu bisa naik tajam. Karena kan nutup posisi short tadi dengan membeli saham. Kalau barangnya nggak ada di pasar yang kita mau beli, akan terjadi kenaikan harga saham yang sangat tinggi. Dan itu disebut dengan short squeeze. Menyebabkan kerugian yang besar bagi para orang yang ngambil posisi short sell. Ketiga, resikonya adalah berita dan peristiwa yang tidak terduga. Kalau tiba-tiba muncul berita positif atau kejadian tak terduga, seperti contohnya ya, waktu perang Rusia dan Ukraina, itu kan bikin harga batu bara, komoditi semua terbang naik tinggi. Bayangkan kalau di saat itu kamu punya saham yang di short sell, saham komoditi. Kamu nggak tahu tiba-tiba ada perang Rusia-Ukraina secara mendadak misalnya. Tentu hal itu bisa menjadi sesuatu big event yang mempengaruhi posisi kita. Dan yang keempat adalah tentu regulasi dan pembatasan. Otoritas pasar dapat memberlakukan pembatasan atau larangan sementara pada short sell yang bisa mempersulit atau menghentikan kemampuan kita untuk membuka atau menutup posisi short sell kita. Jadi kesimpulannya, short sell ini bisa dipakai ketika teman-teman betul-betul yakin harga sahamnya ini bisa mengalami penurunan atau kondisi fundamental yang memburuk. Itu akan menguntungkan buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan masukan tentang bagaimana memanfaatkan short sell ini. Dan sampai ketemu di video-video kita berikutnya.